Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang pembelajaran yang memerdekakan? Apakah anak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk belajar sesuai dengan pilihannya? Bagaimana jika anak memilih pilihan seperti ini? Hari ini kami hanya ingin baca-baca saja dan tidak perlu diberikan tugas apalagi didampingi. Apakah itu yang disebut dengan merdeka belajar? Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari sama-sama kita kenali lebih mendalam tentang konsep pembelajaran yang memerdekakan. Perkenalkan, nama saya Ervina, saya berasal dari Bangka Belitung dan mengajar di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan tentang konsep pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan mengolah potensi, bakat, dan minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep merdeka belajar di sini artinya anak bebas untuk mengeksplor pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kebutuhan belajar di sini maksudnya kebutuhan yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak. Kita tidak bisa memaksa anak belajar sesuai dengan gaya kita atau menyamakan minat, kesiapan, dan gaya belajar anak. Anak itu lahir dengan keunikannya masing-masing. Itu yang perlu kita sadari. Ada garis-garis halus pada dirinya yang harus kita tebalkan. Dan itulah yang disebut dengan kodrat alam. Tidak bisa kita mencoret atau menghapus atau mewarnai garis tersebut sesuka hati kita dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, disinilah Bapak Ibu, peran kita sebagai seorang pendidik untuk merancang dan mengakomodasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Guru membimbing, menanamkan nilai-nilai kebajikan, dan memfasilitasi kebutuhan belajar anak berdasarkan karakteristik dan keunikannya masing-masing yang disesuaikan dengan kodrat zamannya. Kelebihan yang ada pada diri anak itulah yang harus kita tebalkan. Dan kekurangan pada anak perlahan-lahan kita samarkan. Tugas guru juga mendorong tumbuh kembang anak secara holistik, aktif dan proaktif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Bapak Ibu guru hebat, jika pembelajaran yang kita lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan belajar anak dan berpusat kepada anak, itulah yang disebut dengan pembelajaran yang memerdekakan. Jadi Bapak Ibu, mari kita merubah paradigma kita tentang pembelajaran yang memerdekakan, bukan memaksakan, apalagi membebaskan tanpa adanya tuntunan.